Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10, Muhammad Dwi Payumna Syakif, Al-Hidayatun Nafsiyah, Siti Nur Hasanah, dan Ulfah akan mempresentasikan pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro syariah. Langsung saja ke dalam materi. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh teman saya Ulfah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian kemiskinan. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan, yakni fakir, miskin, yang berarti orang yang sangat kekurangan. Di dalam Kamus Lisanul Arabi, pengertian kata miskin dibedakan dengan kata fakir. Di sana dijelaskan bahwa kondisi miskin masih lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi fakir. Fakir berarti tidak memiliki apapun, sedangkan miskin masih memiliki sebagian harta. Dalam bahasa Arab, kata miskin berasal dari kata sakana, yang terdiri atas 3 huruf, sin, kaf, dan nun, yang bermakna dasar diam atau tenang, sebagai lawan dari berguncang dan bergerak. Baik, saya akan melanjutkan dari Ulfah, yaitu konsep Al-Quran tentang kemiskinan. Menurut dari Al-Quran, tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bahan dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai budak belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin. Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, Al-Quran biasa menggunakan term fakir dan miskin. Secara etimologis, lafaz fakir berasal dari kata fakoro yakfuru fakoroh, yang maknanya lawan dari kaya al-ghina. Selain fakora dengan doma pada ain fi'ilnya, kata fakir juga dijumpai pada kata kerja fakoro, fathah pada ain fi'ilnya, yang memiliki makna hafaro, yang artinya menggali atau melubangi. Hazza wa asara yang artinya memotong dan memberi bekas. Al-dayya wa al-musibah al-syadidah yang artinya malapetaka dan musibah yang dahsyat, seperti yang dijumpai dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 25. Namun, Al-Isfahani melontarkan akar etimologis yang berbeda mengenai lafaz fakir. Di dalam maknai lafaz fakir, Al-Isfahani berpendapat bahwa lafaz fakir berasal dari kata al-mangsur al-fiqor, yang berarti patah tulang punggungnya. Hal tersebut menunjukkan beratnya beban yang dipikul sehingga mematahkan tulang punggungnya. Jenis kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. 2. Kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sejatmoko dimensi manusia dalam pembangunan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari AI, yaitu jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Yang kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil
dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan, yang pertama pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu, pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar. Yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan, masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dan sebagainya. Yang ketiga, bencana alam. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Yang keempat, mental aparatur pemerintah dan masyarakat. Secara garis besar, korupsi penyebab utama dari kemiskinan di Indonesia yang sulit untuk dihilangkan. Selama ada pejabat pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat pusat yang hanya berpikir untuk memperkaya dirinya saja, maka itu akan membuat Indonesia selalu ada orang-orang yang miskin. Langkah-langkah pengentasan kemiskinan. 1. Rekonstruksi teologi kemiskinan. Bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-mata disebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis miskin itu sendiri, yaitu diam atau tidak bergerak. Di sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, membangun etos kerja individu. Tawaran yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk mencari apa yang diistilahkan dengan fardullah, yang secara harfiah berarti kelebihan, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang bersumber dari Allah tersebut hanya bisa digapai melalui faktor etos kerja yang dimiliki oleh seseorang. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin apabila ada yang kurang paham, ingin menanyakan, kami akan menyediakan sesi waktu untuk pertanyaan tersebut. Apabila ada kurangnya atau salahnya, kami mengucapkan mohon maaf. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.